Gugur Mayang Majapahit. Konon cerita ini dimulai ketika kerajaan Majapahit hendak menyatukan Nusantara. Seluruh Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaka telah ditaklukkan. Akhirnya wilayah Nusa Tenggara pun mulai diliriknya. Pulau Bali dapat ditaklukkan melalui peperangan melawan Sri Atasura, Ratnabumi Banten. Putra Kediri Sri Kresna Wangbang Kepakisan dikukuhkan menjadi Raja Bali yang bersinggasana di Samarapura, Kelungkung. Sejarah Kelungkung pada tahun 1983. Simbolis Majapahit di Bali waktu itu berupa keris yang bernama Ki Ganja Dungkul dan sebilah tombak sakti I Olang Gugu. Di timur Pulau Bali terdapat Pulau Lombok. Antara kedua pulau ini hanya dipisahkan oleh selat yang ombaknya tidak ganas. Namun ternyata dasar lautnya sangat dalam. Karena letaknya yang terpisah, logikanya di daratan Lombok dapat dipastikan ada pemukiman, bahkan mungkin sebuah kerajaan yang berdaulat. Supaya ekspedisi Palapa tidak menyiksakan kerajaan-kerajaan untuk dikunjungi Majapahit, beberapa prajurit pilihan diutus menyelidik keberadaan Pulau Lombok sebelum menuju Sumbawa, Dampo, dan Bima serta Tanah Bone. Pulau Bali ditaklukkan Majapahit. Seorang putra Majapahit, keturunan Brahmana, ditunjuk menjadi Drama Putra Majapahit yang beristana di Samarapura. Ia bergelar Ida Dalam yang akan diangkat sumpah oleh raja di istana Majapahit. Beliau bernama Dalam Ketut Kresna Kepikasan. Usai pengukuhan Raja Bali Sri Kresna Kepakisan di kota Raja Majapahit, rencananya puncuk pemimpin Manca Ringwilawatika Mahapati Gajah Mada hendak menuju Sumbawa, Dompo dan Bima serta Bone untuk memenuhi misi Amukti Palapanya. Namun tiba-tiba ada perintah mendadak dari Raja Hayam Wuruk untuk tetap berada di Majapahit. Hal ini tentunya ada kaitan dengan rencana kedatangan Prabu Linggabuana dari Kerajaan Sunda yang akan mengantar putrinya Dia Pitaloka Citaresmi untuk dijadikan permaisuri Majapahit. Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di negeri beradab, tentu Gajah Mada akan menunda keberangkatannya. Selang beberapa saat, dua orang Trikasandi Majapahit yang ditugasi Arya Damar untuk semata-mata daerah Lombok secara tergesa-gesa menunggu kuda memasuki area kepatihan. Trikasandi itu bernama Batu Udeng dan saudaranya Batu Kumambang. Pada pintu gerbang istana, sepasang bayangkara istana kepatihan mencegat sambara menyelangkat tombak. "Berhenti. Kalian siapa? Ada keperluan apa kemari?" "Kami Telik Sandi Majapahit wilayah selatan, mau menghadap tuanku Rakyat Mahapati Gajah Mada," serunya. "Tunjukkan lanca pengenal." Dua Telik Sandi yang gagah itu mengeluarkan lencana berumbai kain merah putih, melintang garis kuning keemasan. Melihat kenyataan itu, praktis kedua prajurit Samarapura merunduk tak berdaya. Pikirannya, dua perwira tinggi mau menghadap tuanku Pati, ada apa gerangan? Di dalam ruangan yang cukup luas, tiap pojok bertengger guci Cina, sedangkan dinding-dindingnya terdapat ukiran-ukiran kayu yang indah. Kaki meja dan kursi pun dipenuhi ukiran yang sangat indah. Pada ruangan itulah Batu Udeng dan Batu Kumambang akan diterima Rakyat Pati. Jadi pasukan kita banyak yang gugur. Begitu Rakyat Pati, pasukan kita dibunuh secara sadis, lehernya hampir putus. Bagaimana ciri-ciri pasukan musuh? Menurut pengamatan kami, mereka memiliki ilmu kadijayaan yang sangat tinggi. Penduduk pesisir yang kami tanyai, mereka menyebut gerombolan Gentawang. Gentawang? Ya, Gentawang adalah sejenis manusia kelelawar jadi-jadian yang kemampuannya sangat tinggi. Ia mampu terbang menyeberangi lautan. Dari pulau satu ke pulau lainnya hanya menggunakan kedua tangannya. Persis orang berenang dengan punggung di bawah. Rakyat Pati Gajah Mada termenung. Wajahnya berpikir keras seolah mengingat-ingat sesuatu. Adakah hubungannya dengan Kiai Lowo di Bukit Kelelawar? Tanya Mubatin. Kiai Lowo pernah memberontak terhadap Majapahit. Gajah Mada sendiri yang mendatangi markasnya.
dan menantang duel. Lama sekian pergulatan kedua satria pilihan tanding itu. Gajah Mada menyarungkan keris kembali ke warangan. Lalu ia menyangkat Lawa Ireng menjadi perbekal Candi Lawa. Penduduk selalu mengingat kehebatan Gajah Mada berperang tanpa menumpahkan darah pada kedua kubu perselisihan. Tiba-tiba ia tersentak dari lamunannya, kemudian berdiri, melangkah ke tengah, tangannya bersedikap, ia menoleh ke arah Batu Udeng dan Batu Kumambang. Puluhan perahu kayu berendara tridatu berwarna merah putih hitam menuju Selat Lombok. Armada maritim itu terbagi menjadi 3 lilin. Lilin pertama adalah perahu pasukan Buru Sergap, lilin kedua tengah pasukan Panah, dan terakhir pasukan Panglima. Dua satrika Trikandi andalan Mahapati Batu Udeng dan Batu Kumambang ada pada lini terdepan. Nampaknya pasukan maritim Majapahit akan menggunakan strategi supit urang untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Di balik tirai musuh, awan-awan tebal yang menyelimuti selat sampai di permukaan air laut ujung, Bangka Bangko dan Nusa Pandia membuat pandangan terhalang. Sudah menunggu ribuan manusia melayang-layang dengan senjata terselip di dadanya. Mereka terbang kira-kira 20 meter di atas permukaan laut, menyongsong lain depan perahu-perahu Majapahit yang akan melakukan persiapan pendaratan di pantai Tanjung Karang. Dekat perbatasan kurang lebih 50 meter dari bibir pantai secara tiba-tiba, seorang pasukan Majapahit rubuh ke laut lepas. Rupanya ia ditebas batik kelapa pedang yang ujungnya bengkok ke depan, salah seorang Gentawang. Lagi dari langit menukik secepat kilat. Gentawang lain mencari sasaran. Namun pasukan Raden Angkosa lebih mawas. Mereka langsung memutar tombaknya bagaikan bermain toya. Si Gentawang apes tidak sadari diri kroyok. 4 potong tombak meranjat tepat di ulu hatinya. Teriaknya ia pun mati ditelan gelombang, perang pun berkecamuk. Raden Angkosoka mulai memberi instruksi agar pasukan lini tengah bergerak cepat, menyusul pasukan lini depan. Raden Angkosa melihat gelagak burung, dengan kekuatan saktinya ia bermeditasi. Beberapa saat angin barat bertiup cepat menghalau awan-awan tebal yang menyelimuti permukaan laut. Langit kembali cerah, ribuan manusia layang-layang itu terlihat jelas di bawah sinar purnama. Sontak pasukan Panah mempersiapkan diri merentang busur. Anak panah yang sudah direndang dengan minyak, rendang keris diganja di gul, sudah mengarah sasaran. Suaranya lepas dari busur dalam beberapa detik. Ratusan bahkan ribuan anak panah menghujani mencari titik sasaran. Para Gentawang tidak menyangka akan digebuk panah. Banyak dari mereka yang terkena dan jatuh ke laut, dimangsa hewan dasar laut yang ganas. Karena hujan anak panah, mereka mulai keder, yang tidak terkena melarikan diri. Kendati dari pihak pasukan Gentawang sudah banyak yang jadi korban, pasukan Majapahit mengejarnya sampai daratan. Pagi-pagi buta, pasukan Majapahit berlabuh di antara Tanjung Karang, Batu Udeng, dan Batu Kumambang. Yang menguasai ilmu kilat tatit berjalan cepat bagaikan terbang, menguntit dari belakang karena mereka terkondisi terlatih. Mereka mampu mengendus letak kerajaan Gentawang dengan mudahnya. Sebuah perkampungan biasa di tengah-tengah lebatnya ribuan pohon hutan kebang. Usai merekam beberapa kejadian penting, mereka pun kembali ke pantai. Di mana mereka bermukim, apakah ada hubungannya dengan kerajaan besar Dompo? Rupanya mereka memiliki kerajaan otonomi sendiri. Melihat dari struktur fisik yang terdiri dari benteng-benteng di tengah hutan lebat, mereka pasti mempunyai pimpinan. Mereka pun berangkat menuju hutan Gebeng. Ada 9 kelompok kecil yang terpancar pada 9 arah, mengitari 2 kelompok punggawa berjarak sekitar 100 meter. Mereka selalu menandai pos tempat mereka beristirahat. Begitulah cara kerja pasukan Cakra Gilang Majapahit menyisir area musuh. Matahari mulai condong ke arah barat. Saat mereka sampai di daerah tujuan, area kerajaan kira-kira seluas 20 hektar itu sudah dikitari pasukan Raden Angkosa. Sebuah rumah panggung yang disanggah kayu jati berukir
Berada tepat di tengah alun-alun, tempat sidang para petinggi ada yang dipimpin oleh raja. Sebagai pimpinan, raja duduk di kursi paling depan, menghadap para abdi kerajaan. Pakaian mereka menggunakan anyaman sutra yang namanya kain songket. Bapang yang lentur sebagai penanda jabatan menggunakan kulit luar dengan macan. Raja Gantawang lebih banyak diam termengun. Wajahnya mulai gentar, ilmu jauh di bawah Kiai Lowo. Di Pulau Lombok ada yang sudah mencari tingkat utama. Namanya Aki Buyut Lawan Putih, saudara berpengaruh Raja Sunda dan Kipati Gajah Mada. Tapi sayang ia sudah tidak menyempurnai urusan keduniaan. Kerajaan Gantawang terdiri dari 5 paer bernama kampung yang dipimpin oleh pemuncuk kampung. Para pemuncuk ini adalah petinggi kerajaan paling rendah, memiliki otonomi dalam mengelola kampungnya. Kampung-kampung itu yaitu Kampung Tanah Tinggi, Kampung Tanah Timpuk, Kampung Tanah Lau, Kampung Tanah Bat, Kampung Tanah Daye. Di sudut Kampung Tanah Tinggi, 2 orang gagah berpakaian kulit rusa sedang bercengkrama. Dari bahasanya yang halus tekstur, mereka bukan pemuda sembarangan. Orang-orang sekitarnya memastikan mereka berasal dari seberang. Kedua pemuda itu termasuk golongan pemuda prelente. Mampir di warung makan, pelayan warung seorang wanita bertumbuh cinta menghampiri, matanya liar namun ramah. Kedua pemuda saling toleh, lantas dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh menghilang di antara kerumunan orang-orang yang makan di warung. Di kamar yang disewanya, kedua pemuda itu berganti pakaian, lalu keluar menuju lapangan mengendap melintas belukar yang rimbun dengan belukar. Malam itu istana Gentawang kosong karena mereka menyambut musuh. Sebaliknya dengan arah menikung, pasukan terdepan Majapahit mulai bergerak, melumpuhkan arah musuh. Beberapa pos jaga satu persatu dikuasai. Batu Udeng bersama beberapa pasukan pilih tanding memasuki Kaputren, sedang Batu Kumambang menggeledah Karang Kepatihan. Hanya beberapa menit kerajaan lumpuh total. Kini sebaliknya Majapahit menjadi tua di negeri musuh. Kejadian di Kaputren pun begitu cepat. Pasukan pengawal istana bertekuk lutut di bawah kaki Batu Udeng. Senjata mereka dilucuti, pintu rahasia di belakang singgasana raja terkuak sedikit. Batu Udeng curiga pasti ada pelarian keluar menyelamatkan diri. Dengan sangat hati-hati ia dengan 2 orang pasukannya mengejar orang yang menyelamatkan diri. Pintu itu ternyata gua menuju ruang bawah tanah. Lorong gua sangat gelap, dinding-dindingnya yang berlumut sangat licin. Telinga Telik Sandi yang terlatih mendengar suara derap kaki, kira-kira 10 meter di hadapannya. Ia mempercepat langkahnya kira-kira 5 langkah. Benar ada segerombolan wanita berlari menuju ke ruang bawah tanah. Rombongan itu tidak menggubris, ia tetap berlari dan berlari sampai akhirnya mereka sampai di ujung lorong yang menghubungkan istana dengan ruang bawah tanah. Sungguh menakjubkan. Ruangan bawah tanah merupakan tempat penyimpanan harta karun. Ruangan itu bersinar oleh cahaya kilauan intan berlian pulam dan perhiasan emas yang menunggung saking banyaknya. Kaki Batu Udeng hampir tergelincir menginjak batu permata yang berserakan di lantai ruangan. Untung saja ia cepat meraih dinding, tak sengaja tangan kanannya menggelayut pada keris pendek, sedangkan tangan kanannya terhantar pada kitab sastra yang terbuat dari kulit domba gunung. Cepat sekali ia mengambil kedua benda itu dan menyelipkan pada ikan pinggangnya. Gerombolan wanita itu sudah tinggal selangkah lagi, sampai pada akhirnya sebuah pukulan keras salah seorang pasukan Majapahit menghantam punggung wanita paling belakang. Mereka semua berbalik, sungguh mengerikan. Wajah-wajah mereka menyeramkan seperti Dracula wanita. Hanya seorang yang berparas ayu, cantik sekali. Wajah mereka menyiatkan kemarahan luar biasa kepada 3 musuh pasukan Majapahit yang menyerang mereka balik, menyerang dengan ganasnya. 3 pasukan itu tak berdaya, 2 orang sudah dicabik-cabik dengan kukunya yang tajam, sedangkan mulutnya mengisap darah korbannya dengan sadis. Dan akhirnya mereka pun berpisah di dermaga. Perahu Batu Kumambang bersama pasukan Majapahit membelah samudra menuju ke timur dan terus ke timur.
Batu Udeng tak kuasa menahan air mata perpisahan yang ditahannya sedari tadi. Seiring dengan lenyapnya perahu di balik teluk yang menonjol, ia pun berpesan kepada seluruh pasukan Gentawang untuk mengingat kejadian yang tak akan dilupakan selama-lamanya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.